Hai, saya Gil Paslah. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang sensasi keliengan yang dirasakan oleh penderita anxiety, depresi, psikosomatis, GERD, dan asam lambung. Jadi teman-teman, masalah ini saya alami bertahun-tahun. Jadi rasa keliengan itu jadi bikin gak nyaman sama sekali. Dan sangat mengganggu. Bahkan sering sekali karena keliengan jadi bikin panic attack muncul. Dan rasanya ketakutan yang sangat dalam. Saya yakin banyak teman-teman juga yang ngalami rasa ini. Sebenarnya rasa ini bisa timbul karena apa sih gitu. Tapi sebelum sampai ke sana, saya pengen cerita dulu tentang kisah dan pengalaman saya menghadapi keliengan ini. Awal mula saya keliengan itu waktu saya sedang rapat. Kebetulan saya dulu kerja di salah satu perusahaan swasta dan saya rapat dan saya ngerasain keliengan, loh kok rasanya kayak gini gitu. Saya ketakutan gitu, tapi kan masih dalam keadaan meeting jadi ya nggak enak lah tiba-tiba keluar atau mau teriak. Setelah itu berlalu gitu aja. Saya coba ke klinik tes, cek darah, maksud saya tensi dan normal 120/90 itu normal. Terus kemudian berapa minggu kemudian saya lagi ngelilingin tempat produksi atau gedung produksi gitu. Tiba-tiba saya ngerasain keliengan lagi. Terus kemudian saya megang tiang, terus saya panggil karyawan yang ada di situ, operator. Terus saya minta untuk megangin saya sambil jalan atau mapah saya jalan ke klinik. Di klinik di tensi juga normal. Terus kemudian saya dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa gastritis. Saya dirawat 4 hari, terus kemudian diperbolehkan pulang, tapi keadaannya masih lemes dan tetap aja keliengan. Begitu pulang dari rumah sakit, saya makin bertanya-tanya, kok rasanya masih kayak gini gitu. Maksudnya masih sering muncul keliengannya. Terus ya akhirnya saya tanya-tanya, karena nggak dapat jawaban, saya browsing-browsing. Karena nggak tahu apa penyebabnya, lalu akhirnya kok ngerasa waktu keliengan itu muncul rasanya ketakutan yang sangat dalam. Karena ketakutan jadi browsing, dapatnya tanda-tanda kematian. Waduh, ya langsung runtuh semua rasanya. Wah, kacau nggak karuan. Oh iya, sebelum saya jauh cerita, kita samakan dulu nih persepsinya. Rasa keliengan yang kalian rasain itu yang gimana? Jangan-jangan nggak sama dengan keliengan yang saya rasain gitu. Jadi teman-teman, keliengan yang saya rasain itu nggak sama dengan keliengan kalau kita darah rendah. Kalau darah rendah kan rasanya kayak goyang terus, kayak kalau dari duduk terus berdiri tuh agak gelap-gelap gitu kan ya. Nah, nggak kayak gitu keliengan yang saya rasain itu. Kayak kalau kita mau tidur gitu, tiba-tiba keliengan gitu, ser enak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kan itu mau tidur. Jadi kalau mau tidur tuh ya enak-enak aja kalau keliengan kayak gitu. Nah, ini keliengan kan saat kita masih melek. Saat kita masih beraktivitas, saat kita melakukan sesuatu hal, entah itu kerja, entah itu olahraga dan lain-lain, dan keliengan itu muncul gitu aja. Jadi kan rasanya langsung otomatis takut, otomatis ketakutan. Nah, sama nggak sama teman-teman? Rasanya gitu nggak? Sama nggak sama apa yang saya rasain? Memang susah sih dilukiskan. Yang benernya itu rasa keliengannya gimana. Tapi ya rasanya, ya gitulah intinya kayak kita kayak mau jatuh-jatuh gitulah. Nggak, ya susah lah untuk apa ngelukisin atau ngungkapin rasanya itu yang gimana. Tapi kalau kalian yang ngalamin asam lambung dan anxiety, saya rasa kalian rasain juga yang saya rasain gitu, dan itu sangat-sangat mengganggu. Dari situlah awal mula saya shopping di rumah sakit. Jadi dari dokter umum, terus ke dokter spesialis dalam, terus kemudian karena nggak ada solusi atau nggak ditemukan sakit spesifiknya, karena nggak ditemukan sakit spesifiknya apa, terus kemudian dirujuk ke spesialis saraf. Lalu di saraf juga nggak ketemu spesifiknya, terus dirujuk lagi, disuruh nyoba ke spesialis THT,
Dari THT ke spesialis mata. Bahkan di spesialis mata ini nggak cuman dokternya yang spesialis. Saya langsung datang ke rumah sakit khusus mata. Bayukarta Eye Center di Bayukarta Eye Center di Karawang. Alatnya canggih-canggih banget dan nggak juga ditemukan yang spesifik. Hanya saya minus, memang saya pakai kacamata. Sehari-hari saya pakai kacamata. Lalu saya cek lagi. Saya ke Yogyakarta, saya cek ke spesialis saraf lagi. Dari situlah spesialis saraf itu, dokter spesialis saraf di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jogja, menganjurkan saya untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Jadi beliau ngasih solusi, coba kamu konsultasi ke psikolog dulu. Atau kalau mau langsung ke psikiater juga nggak masalah. Nah, solusi beliau begitu. Karena sudah dites, ya sudah diperiksa lah intinya, sudah beberapa 2 atau 3 kali pengobatan dan diperiksa, dan keliangan itu masih juga muncul walaupun frekuensinya berkurang dan rasanya nggak parah-parah banget keliangannya. Waktu itu saya dikasih obat sejenis obat vertigo gitu. Kalau nggak salah satu namanya Mevinter. Kalau nggak salah ya. Lupa karena udah lama banget. Udah sekitar 5 atau 6 tahunan yang lalu. Terus kemudian juga dikasih trik untuk kayak semacam terapi gitu. Jadi dikasih lembaran kertas gitu yang isinya cara-cara untuk terapi biar menghadapi atau agar bisa jaga keseimbangan tubuh, gitulah intinya begitu. Nah, dari situ saya dianjurkan untuk ke psikiater. Kemudian saya ke psikiater. Ya, kalau namanya ke psikiater, dikasih obat psikiatri, ya kalian tahu lah ya, obat-obat penenang dan ya sejenisnya. Yang obat yang saya konsumsi itu yang nggak langsung kamu minum berefek. Jadi golongan apa ya, SRRI atau apalah gitu ya. Yang kemudian kalau kalian minum itu ya efeknya ya nanti setelah 6 bulan kalian minum baru kelihatan efeknya. Ya obat-obat semacam itu gitu. Terus ya saya konsultasi ke psikiater. Setelah beberapa bulan kemudian psikiater menyarankan untuk ada pendampingan psikolog. Dari situ ada terapi-terapi yang dilakukan oleh psikolog. Ya terapi kognitif ya. Kita ngobrol terus dikasih tugas yang begitu-begitulah. Kalian yang udah ke psikiater pasti paham untuk itu. Dan apakah keliangan itu hilang? Enggak, kadang-kadang masih muncul. Nah, kemudian gimana kok bisa hilang? Suatu hari, saya itu karena takut ya, kalau keliangan itu kan takut jatuh gitu. Saya di kantor itu, di tempat saya kerja, saya naik tangga gitu. Jadi saya naik tangga, pas turun tangganya, pas udah selesai dari lantai atas, pas turun tangga, teman saya itu mukul tangan saya karena saya pegangan tangga gitu ya, terus dipukul sama teman saya, bilang, jalan turun tangga aja masih muda kayak orang tua. Nah dari situ saya kayak gengsi gitu ya, malu gitu. Jadi dari situ kayak malu dan akhirnya ngefus atau maksa diri saya untuk ya sudahlah, keliangan terserah, toh sudah beberapa tahun itu terasa. Dan saya bersyukur karena nggak pernah terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Artinya saya masih sehat-sehat aja, masih bisa beraktivitas. Dan seiring anxiety-nya berkurang, seiring gejala-gejala anxiety-nya berkurang, keliangan itu pun mulai hilang. Dan mulai lebih jarang hingga akhirnya nggak pernah dirasakan. Kalau sudah tenang, sudah mulai beraktivitas normal, sudah mulai memiliki aktivitas dan nggak fokus memikirkan sakit yang kita alami, menerima semuanya dengan ya sudah, memang saya harus begini, memang saya harus jalani, ya akhirnya perlahan rasa-rasa yang sensasi-sensasi yang nggak jelas itu hilang. Jadi kalau teman-teman tanya sama saya gimana caranya ngatasin keliangan itu, sebenarnya jawabannya ya harus mulai membiasakan dengan kebiasaan yang baru. Kita jadi pribadi yang baru, jalani 3P yang populer, tapi memang itu harus dijalani. Pola pikir, pola hidup, dan pola makan itu saling berkaitan. Nah, seiring jalannya waktu, kalau kita terapkan itu, lama-lama ya jadi ada kebiasaan baru yang mungkin itu lebih menyehatkan bagi kita. Kemudian
rasa-rasa semacam itu dan sensasi lainnya lama-lama juga menghilang. Dan itu yang saya rasakan. Nggak bisa langsung berkurang gitu semuanya, tapi sedikit-sedikit lama-lama berkurang. Terus kalau teman-teman tanya sama saya, sebenarnya penyebabnya apa sih keliangan itu? Gitu. Ada dokter yang bilang itu karena ada masalah lambung yang bikin nggak seimbangnya hormon-hormon tertentu. Jadi itu ganggu sistem saraf. Ada yang jelasin ke saya begitu. Terus ada lagi yang jelasin bahwa karena ada masalah di lambung, jadi penyerapan nutrisinya terganggu. Jadi kalau kita makan itu nutrisinya nggak diserap, atau vitaminnya itu nggak diserap optimal sama tubuh kita. Jadi itu ganggu keseimbangan hormon kayak gitu. Jadi makanya banyak mantan penderita yang menyarankan kita untuk minum vitamin B kompleks agar kekurangan nutrisi dalam tubuh kita bisa terpenuhi. Jadi rasa-rasa keliangan itu bisa sedikit teratasi. Saya rasa sih logis juga sih ya. Dan saya juga konsumsi vitamin B kompleks waktu itu. Tapi balik lagi sih, asam lambung juga nggak bisa kita harus selalu menyalahkan kondisi lambung kita. Banyak faktor, terutama karena stres, dan itu harus di-manage, harus diolah sedemikian rupa agar kita nggak membebani lambung kita. Artinya kalau kita stres, asam lambung naik, kan kita membebani lambung kita. Begitu juga dengan makanan-makanan yang kita makan. Juga dengan pola hidup kita gitu. Ya, saya rasa itu sih teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share buat kalian. Buat teman-teman yang punya pengalaman mungkin lebih dari saya, bisa share juga di kolom komentar agar bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!